Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Kami mengajak Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita berdoa syafaat untuk kita berdoa sebelum beribadah dimulai. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan untuk perkenanan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu boleh ada pada kami semua di tempat ini Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi setiap gereja-Mu Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera, keamanan, keadilan, serta kejujuran dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Dan kami berdoa supaya Injil Kerajaan Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan, terus diberitakan atas bangsa kami Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami pemulihan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia. Bapak Presiden Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan dan seluruh jajaran pemerintahan. Engkau memberkati dalam nama Yesus. Apapun mereka kerjakan ya Bapak, buat mereka menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu ada pada mereka. Engkau yang menyertai mereka, sebab Engkau yang memilih mereka Tuhan atas bangsa kami. Sehingga membawa negeri ini Tuhan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala Cisidang Pak Niko dan Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Engkau juga memberkati pelayan hamba-Mu Tuhan, keluarga besar hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai seluruh keluarga besar hamba-Mu Tuhan. Juga untuk setiap pelayan hamba-Mu Tuhan, terus Tuhan Kau pakai secara dahsyat, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan dan disembuhkan di tahun amal agung ini ya Bapa. Mereka dimuridkan dan mereka menjadi umat yang layak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga mengangkat tangan kami untuk khususnya generasi-generasi muda yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran mereka mewakili anak-anak muda di seluruh Bank Indonesia ya Bapak. Engkau memberkati mereka Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan Engkau taruh kepada mereka Tuhan Yesus. Bahkan perkataan-perkataan firman Engkau taruh di dalam mulut mereka ya Bapak, untuk berkata-kata Tuhan. Berkati di usia muda mereka Tuhan, jadikan mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Berkati Bapak, biarlah mereka boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kami percaya Engkau pakai mereka secara dahsyat Tuhan, di dalam keluarga, di seluruh aspek kehidupan mereka. Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak muda ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Gereja Tuhan shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang merasakan kasih Tuhan, yang merasakan kesetiaan Tuhan. Boleh angkat tanganmu. Biar hari ini kita menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang begitu baik, amin. Allah yang begitu luar biasa, amin. Sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu
Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sebab kasih setiamu tak akan pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. You are so good. Sing the word. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Dengan sukacita. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah Bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, saya percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Engkau yang siap bersorak atas kebaikan Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say people from every nation. Say. People from every nation, from generation to generation, Say. Say. we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Amen. Everybody say. We worship you.
Saudara percaya Tuhan baik, amin. Yang percaya boleh katakan amin. You are good all the time, all the time. You are good. Come on. You are good all the time. Sambil angkat jempol boleh katakan, come on. You are good. Are you ready? Hey, 1, 2, 3. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, From who you are, from who you are, who you are. hey, you are good. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Yang percaya Tuhan baik boleh angkat tangan jempolmu saudara. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Buat saya. Tuhan baik. Lihat kanan kiri katakan buat kita semua. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Baik, puji nama Tuhan saudara, di minggu ketiga ini saudara kita akan memberikan bersama diakonia. Sebelum memberikan persembahan akan ada sedikit presentasi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah minggu ketiga yang merupakan kesempatan kita bersama-sama untuk menabur dalam bentuk diakonia. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, seluruh penyaluran dana misi diakonia ini dilakukan selaras dengan visi gereja dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Melalui pelayanan diakonia, gereja menghadirkan Injil bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan kasih yang nyata. Kiranya setiap persembahan yang disalurkan menjadi sarana kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita ambil bagian untuk taat dengan membawa kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Berikut anggaran penerimaan dan pengeluaran bulan Januari 2026. Total penerimaan 151 juta sekian. Dan pengeluaran bantuan sosial jemaat 86 juta sekian. Kegiatan misi 31 juta sekian. Bantuan biaya pendidikan jemaat 5 juta sekian. Raising the Standard 1,8 juta. Total pengeluaran 124 juta sekian. Telah terlaksanakan kegiatan misi Januari 2026 sebagai berikut. Untuk bidang misi edukasi, pada bulan Januari kegiatan ibadah rohani Kristen diadakan sebanyak 22 sesi. Untuk 7 sekolah di Pademangan, Kemayoran, dan sebagainya. Walaupun terkendala banjir, mitra sekolah tetap meminta pelayanan misi edukasi via Zoom. Pada bulan berjalan ini kita akan melayani 8 sekolah negeri dengan bergabungnya SMPN 55 sejak awal bulan. Dan 2 sekolah swasta yaitu Singa School untuk acara Chinese New Year. Dan sekolah Kristen Anglo untuk retret kelas 4 sampai dengan 6. Kami terbuka untuk jemaat yang ingin ikut melayani secara reguler dan non-reguler. Untuk bidang misi, sosial, dan kesehatan telah terlaksanakan kami mewakili Bapak Ibu. Yang pertama, kunjungan rumah singgah kanker anak, Respect peduli dengan menyatakan kasih Kristus melalui penghiburan, kepedulian, dan penyaluran kebutuhan pangan bagi anak-anak dan keluarga di sana. Mewakili Bapak Ibu, kami juga ada kunjungan ke Rutan Cipinang Divisi Narkotika. Kita percaya bahwa setiap pribadi berharga di mata Tuhan dan berhak menerima perhatian, pengharapan, serta kasih.
Dengan kehadiran kita di sana, menguatkan para warga binaan agar tetap memiliki harapan dan semangat menjalani masa pembinaan. Serta terbangun penghiburan, pemulihan dan perubahan hidup serta menjadi kesaksian bahwa kasih Kristus menjangkau setiap orang dimanapun mereka berada. Yang ketiga, kunjungan panti Gria Asih, kami hadir untuk membuat mereka tersenyum, tertawa dan sukacita. Melalui permainan-permainan berbasis pendidikan, di sana kami bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Sehingga kasih Tuhan dirasakan oleh anak-anak di sana. Kita bersama-sama telah berdampak bagi sesama melalui kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia beberapa pekan lalu. Dan yang kelima, telah terlaksanakan kegiatan cek kesehatan minggu lalu, firman Tuhan mengingatkan kita di 1 Korintus 6 ayat 19-20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui kegiatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini sebagai bentuk tanggung jawab atas tubuh yang Tuhan percayakan. Adapun agenda-agenda yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, kunjungan kasih ke rumah singgah ODGJ di Cisauk. Yang kedua, pelayanan kasih masyarakat marginal lansia mayoritas janda di area Warakas, Jakarta Utara. Yang ketiga, dan agenda lain-lainnya. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas setiap berkat dan anugerah yang Engkau percayakan dalam hidup setiap kami. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan diakonia, Tuhan kami percaya persembahan yang kami berikan Tuhan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus dan dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu, 22 Februari 2026.受恩典祝福 Blessed by Grace。家庭和睦幸福 Blessed with family unity。祝福之人亦是蒙福之人 Blessed to be a blessing。祝福 the blessing。 Mari bersama kita rayakan Chinese New Year Special Service dengan tema The Blessing yang akan diadakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pastor Randy Junaidi. Dengan bintang tamu Putri Ayu. Bertempat di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. GB Perja Bandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandala Service,
Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa, 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Menara doa 24 jam, tetap aktif seperti biasa. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. From Diagnosis to Recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi, dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monique Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK Lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasih itu bukan tentang syarat dan bukan tentang sempurna. Kasih itu hadir saat ia lelah. Sehingga ia selalu setia dan tersenyum menemani istrinya yang merupakan cancer warrior. Bagaimana ia bisa mencerminkan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan pada istrinya? Ternyata saya belajar dari istri saya. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Buat aku, yang penting dalam hidup ini aku terproses baik menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama saling belajar tentang kasih seorang pastor ini di ibadah WUI PRJ pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Unconditional Love bersama Pastor Zivki Priyatana. Dan disertai juga dengan lomba Chongsang. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami percaya tidak habis-habisnya rahmat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak habis-habisnya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami katakan pada Engkau hari ini Tuhan. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu, Dia baik bagimu,
Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Kami sepakat pada Engkau, kami katakan Tuhan. Amin. 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 Mari bersama-sama katakan dengan iman saudara. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Mari yang sepakat sama-sama katakan. Saat kami berkatakan amin, berarti kami sepakat atas apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Apapun musim kehidupan kami berkatakan Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap kami yang percaya, kami deklarasikan, kami katakan pada Tuhan, kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Nya memenuhi dan tak pernah tinggalkan-Mu, bersama-Mu, di dalam-Mu, Tuhan selalu beserta-Mu. Pagi hari, malam hari, kemanapun Engkau pergi, saat susah, saat senang, Dia ada bersama-Mu, Dia ada bersama-Mu, Dia ada bersama-Mu, Dia ada bersama-Mu. Mari yang sepakat angkat tanganmu katakan amin, amin, amin. Say amin, amin, amin. Kami
besertamu pagi hari, malam hari, kemanapun engkau pergi. Saat susah, saat senang, Dia ada. Katakan Dia ada bersama kami. Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu, Dia ada bersamamu. Mari sembah Tuhan. Hari ini kami janji sama Tuhan, kami sepakat, kami seirama dengan Tuhan. Biar hari ini kami mau nyatakan, kami bersama-sama katakan, amin, 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 amin. Mari angkat kedua tanganmu, mari sepakat katakan, amin, amin, amin. Yes, Lord. Amin, amin. Ini sikap kami Tuhan, kami tetap percaya, kami katakan amin kepada Engkau Tuhan. Amin. Yes. Amin. Ambil waktu sama Tuhan di saudara ya. Kau yang bersyukur sama Tuhan, ambil waktu bersyukur sama Tuhan. Kau yang mau mengatakan Tuhan baik. Oh rakaradamaya, siridamaya. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh rakaradamaya, siridamaya. Yes Lord. Oh, yes Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus. Oh rakaradamaya, mama. Yes, yes. Heraka
Engkau adalah suatu hal yang berharga dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, Kau tetap menjadi yang segala-galanya bagi setiap kami. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus. Ya nama, Shanda ya nama. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Oh ya nama, Shanda ya nama. Oh Jesus, Jesus. Ya nama, Shanda ya nama. Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau
kebenaran, dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sedekara lama sandara lama so, hikara lama taka sekete kara lama taka sokoto kora lama lama. Sedekara lama taka sandara lama para lama taka sekete kara lama para lama para lama. Sekara lama taka lama para lama para lama lama. Hikara lama sekete kara lama para lama lama. Jesus. Dari hati yang paling dalam memang kau layak untuk dimasyurkan, layak disembah, layak dielulukan, layak dipermuliakan. Terima kasih untuk hadiratmu di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa di hadirat Tuhan ada kemerdekaan. Di hadirat Tuhan kebenaran ditegakkan. Karena kami tahu bahwa kalau Tuhan memerintah, maka bumi bersukacita. Kalau Tuhan memerintah, kebenaran ditegakkan. Kalau Tuhan memerintah, rakyat pasti sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Engkau adalah Raja yang luar biasa. Sekarang bertitahlah Tuhan. Bersuaralah Tuhan. Beritahu kami hukum-hukum kerajaan-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Supaya kami hidup selalu dalam order-Mu. Kami hidup selalu dalam kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Hamba berdoa sementara firman disampaikan. Yang sakit dimerdekakan, disembuhkan. Yang mengalami ikatan apapun, ketakutan dimerdekakan oleh kebenaran yang memerdekakan. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu mengkomunikasikan isi hati-Mu dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Sebab hamba sadar tidak ada satupun manusia sehebat apapun dia yang bisa menguraikan firman Tuhan. Karena firman itu sakral, firman itu transenden, tinggi, mulia, luhur, tak terkalahkan. Tidak bisa dimetodologikan dengan cara berpikir kami yang terbatas. Tapi haleluya, puji Tuhan, Roh Kudus Engkau guru agung yang ajaib. Engkau lah yang mengajar kami untuk memberitahu apa yang menjadi kerinduan hati dari Bapa sendiri. Bersuaralah, urapi hamba-Mu, sementara firman disampaikan sekali lagi hamba berdoa, kuatkan umat-Mu, tegakkan kami yang gemetar, beri kami kemenangan untuk hidup ini hanya satu tujuannya, mengerjakan kehendak Tuhan. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat PRJ sore yang siap mendengar tapi melakukan firman dengan segenap hati. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Gak tahu ini jumlahnya banyak karena mau Sincia kah? Enggak lah, gak ada hubungan lagi ya. Nah, berterima kasih pada Tuhan tentunya saya boleh ada kembali di ibadah sore. Jadi thank you my brother Pak Bambang dengan tim yang ada di sore. Jadi ini satu anugerah buat saya. Terima kasih untuk gembala senior saudara, ya Pastor Dr. Yanto dan semua tentunya semua orang-orang yang ada di GBI CK7 PRJ ini. Nah, izinkan saya berbagi hari ini untuk memberitahu pada saudara sebuah kata yang kita sering dengar di Alkitab, namanya berjaga-jaga kan. Ya, berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga itu adalah sebuah apa ini? Kalau saya tarik sikap mental yang kita mesti siap sedia, siap kapan saja. Ya, karena kita memang betul-betul terhubung dengan Tuhan. Jadi berjaga-jaga itu selalu punya sikap mental yang selalu siap sedia. Kapan saja, di mana saja untuk selalu melekat pada Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita ada satu peristiwa yang menjadi puncak daripada penderitaan Yesus, yaitu di Getsemani. Ya, Bapak Ibu ya, ada yang tahu kata Getsemani? Getsemani artinya adalah pemerasan zaitun. Jadi diperas supaya menjadi minyak yang murni. Nah, bagus memang hidup diperas, diproses. Ya, saya tahu dalam proses pasti ada oposisi kan. Nah, oposisi itu bagus. Makanya ya ngomong sama oposisi selamat datang. Sebab oposisi akan selalu mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita. Kualitas semua akan muncul dalam proses Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kalau di sini nggak ketahuan kan siapa Bapak Ibu sesungguhnya. Saya kasih contoh ya, karung kelihatan bagus. Coba disobek, coba ditekan. Isinya apa? Baru ketahuan. Waktu ditekan dan disobek. Karungnya bagus. Ya, orang sekarang kan mainnya pencitraan semua di luar. Bagus.
Tapi begitu ditekan sampah semua ternyata. Ya kan? Ya packaging itu selalu mainan kesan. Makanya orang zaman sekarang berkata, yang penting kesan, isi tidak penting. Ya, karena artinya kalau dia makan lemper, dia makan daun pisangnya. Dia tidak makan ketannya. Nah, iya kan? Coba. Tapi ada karung mungkin nggak terlalu bagus. Ya maksudnya packagingnya bisa dipakai, tapi masih ya nggak terlalu bagus kelihatannya. Tapi kita kan nggak tahu isinya apa. Begitu ditekan, disobek oleh keadaan, situasi, masalah, problem, penyakit, apa saja. Begitu disobek, bang, gula pasir manis. Ya kan? Nah itu. Jadi proses itu saudara selalu akan datang dengan oposisi. Dan oposisi bagus karena akan mengeluarkan kualitas kita yang sesungguhnya. Ya, kualitasnya tidak ditentukan di mimbar, di panggung, enggak lah. Kualitas tadi WL, Granito dengan teman-teman. Ada yang senior, Bung Jimmy itu, ya teman saya baik. Senior sekali beliau itu yang di ujung. Ya, nggak ketahuan kan. Apalagi kita nyanyi lagu rohani kan. Wih, saudara tadi nyanyi semangatnya minta ampun. Saya nggak tahu ada beberapa yang kecipratan dengan pengurapan, saya nggak tahu. Ya saudara nyanyi sambil nyiprat-nyiprat kan bisa saja kan. Ya kan, suruh nyanyi kemudian ya keluar semua cipratan apa saja. Tapi kan di sini. Tapi coba dihantam kondisi, dihantam keadaan, dihantam situasi, dihantam proses, dihantam masalah keluarga, dihantam penyakit, dihantam kebutuhan. Nah itu akan ketahuan aslinya. Ya kan? Nah itu kualitasnya jadi kelihatan bagus, kelihatan oh iya. Nah itu. Nah saya mengajak saudara, ya di Getsemani itu Yesus mengajarkan doa powerful. Gak kayak kita kan, doanya kayaknya Tuhan jadikan aku kaya, Tuhan akan jadikan aku rumah makin besar, Tuhan jadikan mobilku makin mewah. Maaf ya, ibadah yang hanya fokus untuk kepentingan manusia dan demi kepentingan manusia. Ya sorry itu saya. Itu nggak ada bedanya dengan ibadah penyembahan berhala. Karena saudara menyembah berhala supaya saudara dapatkan apa yang saudara inginkan. Dan sorry itu saya, Tuhan ada bukan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Bahkan saya ingatkan ya, kalau keinginan terpenuhi terus, jangan-jangan itu sebuah hukuman. Sebab kita ndablek nggak percaya. Loh, sudut pandangnya mesti begitu Bapak Ibu. Jangan punya sudut pandang yang apa begitu. Pak, apakah Tuhan memberkati kita? Pastilah diberkati. Udah soal kebutuhan sudah enggak usah takut. Wong burung di udara saja dipelihara kok. Ya kan? Ya dong. Loh, Alkitab katakan burung di udara dipelihara. Apakah burung nganggur? Enggak dong, burung kerja. Burung itu kerja loh. Makan itu memakan apa? Apa sih namanya? Ya, apa tuh namanya? Yang merusak tanaman itu loh. Ya ulat-ulat atau apa terlalu kelebihan dia makan, dia bekerja. Proses serbuk silang terjadi, itu burung terlibat. Jadi burung kerja. Ya, tapi kan saudara pernah lihat gak? Burung pergi ke kantor pakai dasi? Gak ada. Alkitab berkata burung yang tidak menanam dan menabur saja diberi makan oleh Bapa di surga. Ya, yang suka jogging ya, tahu ya jogging ya, olahraga jalan cepat, jogging. Saya juga jogging. Olahraga saya itu lari-lari kecil lah, lari dari semua masalah, lari, enggak lah, ya lari-lari saja kan lebih murah jogging jalan cepat. Menurut saya sih olahraga pertamanya Adam adalah jalan cepat di Taman Eden. Kan belum ada alat treadmill, apalagi nge-gym kan belum ada ya kan. Oke, nah jadi saudara yang jogging itu ya di pinggir pantai itu sedang niru Adam sebetulnya ya. Nah Bapak Ibu gini, pernah nggak jalan-jalan di depan saudara tiba-tiba ada burung jatuh gitu, kira-kira 10 meter, saudara datangin, kemudian tiba-tiba dia berkata, "Shalom Om," atau "Shalom Tante." Kita tanya, "Kenapa? Lapar Om, belum makan." Nah, saya tanya, ada yang pernah ketemu begitu? Oh Pak. Oke, yang dokter di sini, pernah ketemu pasien burung? Dia tes karena tensinya tinggi atau gulanya tinggi? Enggak, yang tensi tinggi itu kita, makanya ngamuan kan. Ya kan? Loh, gak mesti bayangkan Tuhan yang sangat besar memberi contohnya yang kayaknya orang anggap biasa. Tapi kan itu hebat.
Dia daratkan pada hal yang paling kecil supaya memberitahu kita, burung saja dipelihara, apalagi anak-anaknya. Makanya Tuhan berkata begini, yang punya anak tahu ya, ada nggak bapak? Padahal jahat loh, kita ini kan bapak yang kadang-kala masih suka bohong, sembarangan. Bayangkan, saya juga masih banyak kekurangan. Tapi kan kalau anak saya minta roti, masa saya kasih dia batu? Kalau dia minta ikan, masa saya kasih dia kalajengking? Ya, waktu anak saya lahir tahun 2000, saya langsung bernubuat. Makanya yang punya nanti calon anak, tolong bapak tungguin persalinan istri, begitu anak nongol langsung bernubuat. Biar dia dengar suara bapaknya karena bapaknya wakil Tuhan di bumi ini. Oh iya, saya langsung bernubuat. Salah satu nubuatan adalah, anakku, engkau tidak akan kenal roh denominasi. Yang kau kenal adalah kerajaan Allah. Kau tidak akan terbelah menjadi orang Kristen, aliran ini, aliran ini, aliran itu, karismatik lah, ya rematik lah, atau apalah. Langsung saya bernubuat begitu, Bapak Ibu, sebab itu kalau gak terpecah-pecah kita, bayangkan. Kerajaan Allah yang kamu kenal. Kamu akan begini. Kamu tidak akan sulit hidupmu. Kamu begini, pakaianmu gak akan robek. Kamu akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya bernubuat, dia baru lahir ke bumi, saya langsung bernubuat. Saya lepaskan nubuatan. Loh, nubuatan itu kan mimpi Tuhan supaya terjadi dalam hidup kita. Nubuatan. Padahal dokternya nggak Kristen. Dokternya waktu itu kalau nggak salah dekan fakultas kedokterannya UGM. Karena anak saya lahir di Jogja. Ya dokternya diem saja. Saya bilang sama dokternya malah, walaupun profesor, Pak dokter diem ya, saya bicara dulu. Ya kan ya, atas nama kepala rumah tangga pasien yang bayar ya dia diem kan, beliau diem kan. Silakan Pak, dia tahu saya pendeta. Silakan Pak pendeta bicara. Peng. Salah satunya, nak bajumu tidak akan robek, sepatumu tidak akan robek. Saya ternyata nggak tahu fashion. Ternyata waktu dia beberapa tahun yang lalu, yang robek-robek yang mahal. Maka saya kan nggak tahu fashion ke depan Pak. Ya kan? Tapi betul Bapak Ibu, sekarang nubuatan itu jadi kenyataan. Dia pelayanan. Ya. Dia pelayanan, cara berpikirnya lebih tajam dari saya. Kadang suka ngajak diskusi, makanya dia kalau dengar khotbah yang enggak, dia bilang, aduh, ini khotbah apa ini? Sampai saya harus ngerem-ngerem, jangan sombong sayang. Dengerin dulu. Ya, udah. Jadi kemudian saya sadar, nah kembali lagi, tapi kan dia anak saya enggak mungkin membiarkan dia kelaparan. Apalagi Bapa di surga, saya ini yang jelek saja. Yang banyak kekurangan. Saudara kalau kenal baik saya, banyak kekurangan saya. Banyak. Ya. Kekurangan saya misalnya, jarang itu makan sedikit tapi sering. Nah itu kekurangan. Makan gak banyak, cuman sering aja bro. Ya kan? Kalau saudara kan memang ada yang begini. Makanya jarang. Tapi banyak. Nah itu kekurangan juga. Apalah kekurangan terserah. Saya saja sama anak saya perhatian begitu. Nah saya mau beritahu untuk kebutuhan gak usah takut. Pasti Tuhan pelihara. Tapi sekarang pertanyaan saya. Yesus berdoa begini luar biasa. Bukan lagi keinginanku. Tapi kehendakmu yang harus terjadi. Ya. Nah sekarang kita lihat yuk. Matius pasal 26. Ayat 41. Ini yang dia katakan di Getsemani. Dalam pergumulan, karena dia harus menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengambil alih kembali sistem pemerintahan Allah di bumi ini. Ya coba Matius 26 ya. Saya salah ayat, ya betul. Matius 26 ayat 41. Nah ini, thank you multimedia. Berjaga-jagalah. Berapa Bapak Ibu? Jaga-jagalah. Katalah itu perintah. Dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Pencobaan itu bukan hanya penderitaan. Duit banyak, gak ada masalah. Itu pencobaan. Usaha makin kaya. Itu bisa jadi pencobaan. Kalau sudah gak hati-hati terjungkal. Saya lihat banyak orang awalnya tulus, baik, cinta Tuhan. Begitu duit banyak, lupa diri. Berarti dia jatuh ke dalam pencobaan.
Penderitaan juga pencobaan. Jadi pencobaan bukan satu sisi negatif saja. Yang hati-hati juga yang sekarang ini lagi hebat, lagi banyak apalah harta, lagi kelihatannya semua makmur. Hati-hati juga, berjaga-jaga. Ya, makanya banyak orang melayani di mimbar pada tumbang kalau nggak berjaga-jaga. Ya, saya beritahu begini karena saya berjaga-jaga saja. 40 tahun saya pelayanan dan tidak gampang. Mengelola hidup saya nggak gampang. Ya, nanti saya kasih tahu ya ayat yang berkata begini, awasi dirimu, awasi pengajaranmu. Jadi diri sendiri ini harus diawasi. CCTV kita di rumah banyak, tapi untuk diri sendiri harus lebih banyak. Awasi. Ini ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yuk baca sama-sama jemaat GBPRJ sore 23. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah ini bukan berarti begini, oh ya daging itu kalau diajak doa sulit. Bukan itu saja. Ini adalah sistem, roh itu sistem kerajaan Allah. Dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, nah Roh Kudus itu jangan hanya dirohanikan terus. Maksudnya begini, Roh Kudus itu bukan atmosfer, bahkan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa. Bukan hanya sekedar kuasa. Walaupun Roh Kudus itu manifestasi kuasanya dahsyat. Tapi Roh Kudus itu pribadi. Yang percaya katakan amin. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya perasaan-perasaan, atmosfer, merinding, lega. Bukan hanya itu. Roh Kudus itu personal, dia pribadi Tuhan. Ya kan? Dan pertanyaan saya, Roh Kudus ada di mana? Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kenapa? Ya dia hadir karena ada kita. Tapi Roh Kudus, dia kan hadir di sini. Tapi Roh Kudus berdiamnya di dalam kita. Berdiam. Hadir dengan diam kan beda. Hadir itu tidak permanen. Ya kan? Gedung CK7 ini yang di lantai berapa ini bro? Lantai 10. Ini tempat di mana Roh Kudus hadir karena ada kita. Lah kalau nggak ada kita, ngapain dia hadir? 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya kan? Alkitab katakan, tapi kan hadir itu tidak permanen. Kalau saudara pergi ya udah. Masa Roh Kudus kemudian sendirian di sini. Nah, Roh Kudus berdiamnya di dalam kita. Nah, saya ingatkan ya, tempat kehadiran Tuhan dibuat bagus-bagus. Tapi pertanyaannya, tempat kediaman Tuhan dirawat enggak? Yang masuk enggak jelas semua. Pahit, sombong, duniawi, barang-barang yang menghancurkan hidup. Jagain di dalam ini. Ya, saya kelihatannya begini, tapi saya jadi berarti karena ada Roh Tuhan di dalam saya. Makanya ketika tangan saya memberkati, hidup beda. Bukan karena saya, sorry ya, saya bodoh. Saya bisa begini karena Tuhan. Apa yang saya mau banggakan? Nah, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Tapi ingat, Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Dia selalu bergerak, dia selalu menyertai. Bahkan apa yang kita tidak pikirkan, dia lakukan itu. Bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, dia kerjakan itu. Bahkan yang tidak pernah kita dengar di telinga, Tuhan sediakan buat semua orang yang mengasihi dia. Amin Bapak Ibu. Nah, saya mengingatkan saja, ini dia. Jadi begini, daging itu sistem daging. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Thank you multimedia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya seringkali udah berulang kali di PRJ katakan dunia dan bumi beda ya. Bumi itu tempat, tanah, bukit, gunung, lautan itu tempat, itu milik Tuhan yang ciptakan Tuhan. Kalau dunia sistemnya, kosmos. Nah sistem ini dikuasai setan karena Adam menyerahkannya. Saya tadi sempat ngobrol sama Pak Bambang dengan Bro David. Ya di dalam, ya satu kali kita ngobrol lagi di warung kopi lebih enak. Ya lebih lama bolehlah kalau mau, tapi Pak Bambang sibuk kayaknya ya. Kalau saya nggak sibuk, sok sibuk. Nggak sibuk juga sih sebenarnya ya. Makanya Alkitab berkata begini, nah ini dia. Ya ini jelas. Nah dunia ini apa sistemnya? Sistemnya ini ayat yang ke-16, coba kita lihat. Nah ini sistemnya Bapak Ibu. Ayat 16 boleh? Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa Bapak Ibu? Keinginan daging, daging terus. Padahal daging ini pasti matilah. Ya, saya ingat ya hati-hati.
Bumi itu semua milik Tuhan. Saudara pegang surat tanah. Berapa lama sih? Sepanjang-panjangnya 80 tahun. Setelah itu saudara tidak pegang lagi. Kan bisa jatuh ke anak sama cucu. Iya kalau pintar mengelola. Kalau enggak hilang juga. Jadi saya memang yakin kok bumi ini milik Tuhan. Makanya yang punya tanah, ya udah kelola jadi berkat. Loh, iyalah. Saudara pegang surat tanah mau sampai kapan? Ya, selama-lamanya berapa? Ya, tadi Bro David katanya punya oma 100 tahun ya. Wow, panjang umur itu Pak. Ya, tapi kan ada limitnya tetap ya. Ya, nggak tahu apakah masih bisa main pingpong neneknya kan enggak tuh. 100 tahun masa main pingpong kita lari lagi. Ya kan Pak, artinya ya mungkin ya 100 tahun bayangan, jarang itu. Tapi kan ada limitnya tetap umur. Nah ini dia, keinginan daging, keinginan apa Bapak Ibu? Mata. Ya oke, yang punya device yang sekarang pegang handphone. Kita ini ada di puncak menyenangkan secara mata. Gambar bagus, suara bagus, saudara bisa pergi dari kutub ke kutub, bisa lihat fashion, bisa lihat apa saja, olahraga, bisa lihat pemandangan lewat mata saudara. Jadi 2000 tahun yang lalu, ayat ini ditulis sekarang digenapi. Tapi kan yang di tangan saudara itu membuat orang sekarang jadi nggak sabar. Scrolling sekali pencet, jutaan data keluar. Orang sekarang tahu pengetahuan gerak cepat, tapi tidak tahu tentang keheningan dalam hidup. Makanya nggak dalam. Hening itu butuh kekuatan karena melepaskan kesombongan kita. Saya masih suka baca buku itu, kertas. Selain baunya, saya mencium kayu dan saya belajar historical. Saya mencintai proses daripada jawaban cepat karena saya bukan orang gampangan yang cuma diberi jawaban murahan. Saya nggak mau. Ya, saya belajar melihat seluruh hidup itu dalam sudut pandang yang luas, nggak sempit. Kalau sempit kita pemarah Bapak Ibu. Ya, ada orang kan begitu tuh, langsung cap orang, wow, cap orang dap, karena kita sempit, kurang keheningan di dalam. Ini, coba bayangkan. Serta apa Bapak Ibu? Keangkuhan hidup, sombong. Sombong itu main di perasaan. Kalau rendah hati di keputusan. Sombong kan merasa saja, merasa lebih ganteng, merasa lebih kaya, merasa lebih pinter, merasa lebih hebat, merasa saja. Kan belum tentu. Makanya saya beritahu, udah gak usah merasa ganteng saja. Gak usah merasa kaya saja. Gak usah merasa pinter saja. Kayak saya ini gak usah merasa ganteng, memang ganteng kok. Nah saya tahu ada yang protes kan, ada yang lebih ganteng dari saya. Ya kan, ada beberapa orang yang ganteng. Kayak Pak Effendi itu ganteng, mana beliau dia? Ya ganteng, beliau ganteng pada zamannya. Loh pada zamannya kan, zaman sekarang udah kalah sama generasi Z. Kita udah kalah Pak. Tapi lantang suara. Dari jauh kedengeran loh, bayangkan. Apa setan gak takut sama beliau, coba bayangkan. Itu tengking gak usah gak usah pakai speaker, bayangkan. Ditengking jarak jauh coba. Ya, oke. Nah kembali ini. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya kan? Tapi ingat, konklusinya di ayat 17, coba kita lihat. Konklusinya begini, mengingatkan bahayanya tapi juga memberi jalan keluar. Tuhan itu begitu, kalau negur itu selalu ada jalan keluar. Makanya saudara kalau baca firman itu komplit, jangan dicomot-comot ayatnya. Apalagi untuk kepentingan kita. Kan ada banyak orang suka baca Alkitab yang menyenangkan dia. Kaya, diberkati, sukses, apa-apa. Yang lain proses gak mau, penderitaan gak mau. Itu kalau saudara baca cuman begitu, pasti Alkitabnya tipis. Karena yang gak suka saudara guntingin. Loh, baca keseluruhan idenya, semua narasinya. Jangan yang ingin enak-enak terus Bapak Ibu, jangan. Oke, nah ini. Dan dunia ini apa Bapak Ibu? Sedang lenyap.
Diming out, meredup. Kalau lampu ini dipakai kan, meredup, ini meredup loh, udah meredup. Dengan keinginannya, goncang semua di mana-mana, iya kan? Saya tahu wajah saudara lagi ngalami turbulen saham banyak. Ya kan? Coba bayangkan. Ya. Sampai orang berkata, ini masa apa Pak? Ya udah. Karena menurut BAS, The Bulletin of the Atomic Scientist, mereka bilang, kiamat sudah dekat secara sains. Sudah setel jamnya 1 Januari 2025, kurang 89 detik, 1 menit lebih 29 detik. Ya itu ada hitungannya tahun menurut mereka loh. Kan Alkitab katakan nggak ada satupun yang tahu. Kenapa mereka berani berkata begini? Tengah malam itu kurang 89 detik menurut mereka. Karena 3 alasan. 1, nuclear war. Ya jelas kalau nuclear war, aduh ngeri Bapak Ibu. 45 saja Nagasaki Hiroshima di boom gitu. Itu teknologi bom atomnya masih biasa konvensional. Hampir 100.000 orang mati panen gagal karena tiba-tiba membeku semua, radiasinya mengerikan sekali, orang sampai makan orang. Kalau sekarang terjadi, aduh kayak apa nuklir ini sekarang teknologinya beribu kali lipat daripada Nagasaki Hiroshima. Dunia lagi menunggu pertemuan antara Putin dengan Trump untuk perjanjian nuklir jarak jauh. Apakah akan dilepas atau tetap dikontrol? Ya, nggak apa-apa. Ini dunia kan, sudah nggak perlu. Kok tiba-tiba suasana jadi kayak malam sendu, sunyi senyap? Nggak usah takut lah. Sorry ya, jangan dengar pengajaran akhir zaman dengan ketakutan. Akhir zaman tuh nggak usah nakut-nakuti orang. Saya jarang khotbah akhir zaman. Bisa lah khotbah akhir zaman. Tapi kan saya nggak mau reaktif. Apa yang terjadi di luar saya comot untuk dicocokkan ayat. Bukan. Firman harus yang mendrive kita. Jangan di luar dicomot. Kembali ke firman. Tuhan ngomong apa tentang akhir zaman. Cuman saya kasih info saja. Karena ini secara logika masuk akal. Ya, Pak ini yang perang jauh Pak, kita enggak punya nuklir. Oke yang perang jauh. Lah kalau anginnya ke tempat kita, ya sama saja menghirup radiasi. Pak Prabowo bilang kalau itu terjadi ya musim beku itu bukan cuma 1-2 tahun. Bisa lebih dari 10 tahun, bertahun-tahun. Lah kalau panen gagal ya coba orang lapar mak. Saya khawatirnya orang makan orang kali. Wong sekarang secara simbolik orang makan orang saja sudah banyak kok. Di bisnis lah, di kekuasaan lah. Simboliknya sudah ada, tinggal praktikal secara dagingnya, ya kan? Loh, sudah kayaknya pura-pura nggak tahu ini kayaknya. Sudah. Yang kedua, menurut mereka ini, menurut mereka bukan menurut saya loh, menurut mereka, wong saya baca. Yang kedua adalah climate change, perubahan iklim. Ya jelas lah, gletser pada runtuh, suhu bumi jadi nggak stabil. Ya, gletser itu jutaan ton kubik masuk ke laut, keasinan air laut berkurang, ekosistem terganggu, penguapan terjadi gak karu-karuan, badai di mana-mana. Lah kalau ada gempa bumi, kayak tsunami, liquid air, makanya air nggak bisa direm lagi karena garamnya berkurang, akibatnya menghantam daratan bisa berkilo-kilometer, menggulung semuanya, tsunami-nya ngeri, masuk akal. Saya kok kayak dosen lagi ngajar apa begitu ya, tapi yang ketiga Bapak Ibu, nah ini yang ngeri, kalau AI nggak lagi bisa dikontrol. AI kalau nggak bisa dikontrol, semua data bisa tiba-tiba, saya nggak tahu. Pak Jack lebih pintar dari saya. Bayangkan saya bisa lihat Pak Jack di belakang. Ya, Pak Jack mungkin bisa menguraikan karena mungkin tahu teknologi. Tapi kalau AI dilepas, ini belum dilepas. Sudah baca nggak waktu itu? Siapa? Venezuela punya presiden diambil. 2,5 jam. Pesawat terbang cuma 30 meter, bayangkan. Maduro. Itu pengawal bengong semua, tercengang semua, nggak bisa apa-apa. Gitu. Ya, makanya saya percaya ke depan ini IT akan digabung sama ular. Karena Kejadian 4 berkata, coba Kejadian 4 ayat pertama. Ya kan penyesatan saudara.
Ini yang tidak terdeteksi oleh Adam. Nah, saya nanti akan ke sini sebentar. Karena fungsi kita adalah mesti berjaga-jaga karena kita penjaga. Kita penjaga. Semua yang tidak dijaga akan hilang. Ya, jaga hidup kita Bapak Ibu. Saya paling jaga integritas, jaga saya. Karena buat saya hidup ini kepercayaan. Ya bolehlah ada lagu berkata hidup ini adalah kesempatan. Bolehlah, tapi buat saya hidup tidak hanya kesempatan, hidup itu kepercayaan. Kalau kesempatan menunggu waktu nanti. Buat saya hidup ini kepercayaan. Anytime saya harus bisa dipercaya. Sebab kata iman itu kan dari ada dua kata ya. Iman itu kata benda, iman. Tapi kata aktifnya adalah itu, kesetiaan. Jadi kata iman itu kan pistis, itu kata benda bahasa aslinya. Pistis itu iman. Nah kata aktifnya adalah pisteo, faithfulness. Tanda orang beriman dia setia. Orang setia itu orang beriman. Pistis dan pisteo, benar. Coba aja cek saudara. Itu. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Sebelum manusia percaya sama Tuhan, Tuhan itu sudah percaya sama manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan Tuhan beriman sama manusia. Bayangkan wajahnya dipercayakan, kuasanya dia percayakan, bumi yang indah ini dia percayakan, semuanya dia percayakan. Nah pertanyaan saya, apakah kita jadi orang yang bisa dipercaya? Karena tanda orang dewasa adalah bertanggung jawab karena dia bisa dipercaya dengan apa yang Tuhan percayakan. Kan waktu hidup semua kepercayaan dari Tuhan. Saudara masih sehat, saudara lewat dari COVID kemarin gak meninggal, itu kepercayaan. Banyak yang meninggal loh waktu COVID. Coba. Saudara masih sekarang ini walaupun tetap proses gak gampang, masih ada kepercayaan. Saya masih punya keluarga, kepercayaan. Saya bisa pelayanan di GBI CK7 ini, puluhan tahun saya pelayanan di gereja ini. Nah, Ibu Elis mungkin saksi juga kali ya. Ya kalau gak tahu, saya mungkin lebih lama kali. Yalah, bayangkan, saya lama banget di GBI CK7 ini, kenal sudah lama sekali lah. Dan yang saya senang di sini adalah khotbah apa saja. Ya, sampaikan hati Tuhan. Nah, sebelum dia baru-baru kan sekarang banyak. Tapi saya sadar bahwa ini kepercayaan. Seringkali saya bertanya, mengapa saya dipanggil? Apakah karena saya ganteng? Enggak, walaupun iya. Ya saya tahu. Saya yakin Dokter Yanto pasti pantau saya juga, ya kan? Ya, saya tahu di belakang ini lagi pantau-pantau saya juga kok mungkin. Enggak lah, kita di sini udah kayak keluarga walaupun saudara jarang traktir saya anggap keluarga lah. Loh kok amin, jangan dong Pak. Oke, nah kembali ini. Kejadian 3 ayat pertama. Kejadian 3 ayat pertama, ini ternyata Bapak Ibu, Adam itu kan raja di Eden, tapi dia kecolongan dengan ini. Karena Alkitab memberitahu, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah tahu enggak, ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu selalu setan itu selalu menaruh keraguan di dalam diri kita untuk tidak percaya firman. Mana? Buktinya begini. Hati-hati dengan ini Bapak Ibu. Makanya kembali ke firman. Begitu ragu dia langsung masuk. Tapi sayangnya, makanya saya tarik prinsip. Adam itu tidak menjaga. Karena apa? Adam berdosa bukan karena apa yang dia lakukan. Adam berdosa karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Saya ulangi. Adam berdosa bukan karena apa yang dia lakukan. Adam itu berdosa karena tidak melakukan apa yang dia lakukan. Waktu dialog antara ular dengan istrinya, Adam ada di situ. Adam harusnya tegas. Makanya para pria harus tegas terhadap keluarga. Soal prinsip. Jangan ngomong sama istriku, ngomong sama saya. Karena firman itu pertama kali diberikan kepada Adam. Hawa itu dapat dari tangan kedua. Makanya saudara jangan terima pewahyuan dari tangan kedua. Merenung firman. Ini pendeta ayatnya enggak ada, Yakobus 4 ayat 17. Coba kita lihat. Iya, saudara. Mesti berjaga-jaga.
Ular itu memang licik, cerdik. Sudah hidup lama, loh setan itu sudah ada di bumi. Sebelum Adam itu ditaruh di Eden. Kok Pak? Oh iya, makanya pengalamannya udah banyak. Saudara menghadapi musuh yang sudah hidup lama sekali. Kan dia malaikat yang dibuang dari atas karena memberontak. Mau ayat ya? Atau enggak usah? Saya kasihan di sini ya, tanya enggak pernah ada yang menjawab loh ya. Kasihan saya, udah begitu jawab sendiri lah ya. Granito jawablah lah. Kamu duduk agak di depan lah sama Bung Jimmy, jawab saya gitu. Oke, nah ini dia. Nah ini dosanya Adam. Ya baca sama-sama CK 7:23. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ya apa? Makanya dosa itu bukan hanya nyolong duitnya orang, bukan hanya nyolong nyawanya orang, bukan hanya nyolong istrinya orang. Itu dosa kafir. Kalau jemaat masih dikorban begitu berarti belum bertobat. Karena itu kekafiran. Hanya orang yang belum bertobat yang lakukan itu. Dosa itu apa? Bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia itu apa? Meleset dari sasaran. Sasarannya di sini meleset. Walaupun cerempet meleset. Nah, itu dosa. Artinya gelar kita, kedudukan kita, rumah kita, uang kita, fasilitas kita, kalau tidak melakukan kehendak Tuhan itu dosa. Levelnya udah beda dong. Ya, Adam itu ternyata pria yang absen. Makanya kenapa ada gelap? Karena terangnya absen. Mungkin Adam ya punya filosofi, diam itu emas, silent is golden. Ya kan? Diam itu seperti kuning yang menyala, apa sih? Padahal kan tidak semua yang kuning itu emas. Yang ketawa mengerti ya, sebab yang dibuang tadi pagi kuning juga. Oh enggak Pak, saya 10 hari ini hitam terus. Tolong periksa, jangan-jangan batu bara mulai muncul di perut. Ayo, dosa pengabdian itu bahaya. Ada orang ngomong gini, Pak orang mabuk itu gak dosa loh Pak. Kan dia mabuk Pak, dia tidur saja semalaman, jadi gak dosa. Saya bilang, definisi apa itu? Nah sekarang, saudara itu harus berjaga-jaga karena saudara penjaga. Saya kasih contoh ya pria lagi. Yang kehilangan apa yang dia harusnya dapat. Oke, Kejadian 25. Coba kita lihat. Saya tadi tidak usah bacalah tentang bahwa setan sudah ada di bumi lebih lama. Ya sudah bisa lihat. Atau kita kasih satu ayat lah, Kejadian 1 ayat 2. Ini sebelum penciptaan manusia ini. Nggak tahu jangka waktunya berapa lama. Nah ini ayat pertama dulu lah, boleh ya. Ya, ayat pertama boleh, thank you. Ini raja Bapak Ibu, Bereshit bara Elohim. Kata langit itu tuh Syamaim, kata bumi Eret, tanah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan apa Bapak Ibu? Bumi, dunia jasmani dan dunia rohani. Sudah ada. Siapa dia? Bapa. Ya kan? Tapi aneh, Tuhan itu kalau menciptakan kan sistemik, teratur, nggak kacau. Ayat 2 tiba-tiba terjadi paradoks. Coba kita lihat. Ayat 2 loh, bumi belum berbentuk dan kosong. Tuhan kalau ciptakan kan sempurna, kok ini belum berbentuk dan kosong. Tohu, bohu, gelap gulita, kosek, gak ada harapan, mati, blackout. Kayak sekarang. Menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di mana Bapak Ibu? Ini Roh Kudus. Jadi tadi Bapa ini Roh Kudus. Nah Tuhan Yesus ada di mana? Ayat yang kelima. Ini jadi Tritunggal itu sudah ada. Coba lihat, ayat yang ketiga. Coba ayat yang ketiga. Berfirmanlah, siapa? Ini Allah firman yang jadi manusia. Terang itu sudah jadi manusia. Jadilah terang, lalu terang itu apa Bapak Ibu? Ayat 1, 2, 3 sudah ada Bapa, Roh Kudus dan Anak. Tritunggal. Makanya orang yang gak percaya Tritunggal pasti kehilangan iman. Tapi orang yang menyelidiki Tritunggal untuk menyerang Alkitab pasti hilang ingatan. Asli, saya puluhan tahun jadi pelayan.
sampai hari ini pun belum sempurna mengerti tentang Tritunggal, terlalu dalam, ajaib memang. Ya, nah itu ayat yang kedua. Coba kembali ke ayat yang kedua. Itu saudara, musuh saudara sudah ada. Saya nggak tahu jangka waktunya berapa lama ya, nggak tahu tahun kapan ini, saya nggak tahu. Sebelum semuanya manusia binatang terbentuk, dia sudah ada, dia dibuang. Ayatnya mana Pak? Ya, Yesaya 14 ayat 13. Oke, satu ayat lagi dah. Ini sudah terjadi. Makanya betul kan Bapak Ibu, setan tuh tahu kekuasaan karena dia pernah duduk dekat dengan kekuasaan di tata surga. Dia tiru semuanya. Nah ini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas pertemuan, jauh di sebelah utara, ayat 14 dong. 3 ya, sekarang 4. Ayat 14 coba lihat, ayat 14. Thank you multimedia. Waktu saya sebentar harus selesai. Aku hendak mengatasi apa? Ketinggian awan-awan 4, ya hendak menyamai yang maha tinggi 5. Aku. Makanya aku keinginan itu adalah penyembahan tertua. Dan manusia digoda keinginannya di sini. Makanya tahu gak Bapak Ibu? 5 kata aku ini dihantam di salib. 5 luka, tangan kanan luka pertama, tangan kiri luka kedua, kaki luka ketiga, lambung itu hati luka keempat, mahkota duri luka 5, 1, 2, 3, 4, 5, profetik sekali, dihantam di salib keakuan itu. Pekerjaan, jalan hidup, cara berpikir, hati. Oleh sang anak manusia dari Nazaret. Bro, David, selidiki Alkitab secara dalam. Kamu akan terkagum-kagum. Tadi dari bahasamu kamu sudah punya kerinduan. Dalam. Ajaib. Ya tadi ngomong kata-kata yang profetik sekali. Alkitab dalam ya Pak Robin. Oh sangat. Jangan menganggap ini buku kuno. Nah sekarang, waktunya sudah habis Pak Robin. Pakai shalom lagi, saya pendeta sekali. Oke, thank you. Sekarang saya tutup. Saudara ini penjaga. Amin. Oh, Kejadian 2 ayat 15. Sudah. Mundur 5 menit gak apa-apa Pak Bambang ya. 5 boleh lah ya. Habis ini gak ada UT nyanyi kan? Gak ada kan? Menurut sana ya gak nyanyi. Setelah ini kan saudara paling makan bersama, bayar sendiri-sendiri kan udah. Nah ini dia. Makan rohani dulu Jo. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Satu, mengusahakan, bahasa aslinya abad. Ini adalah bekerja, worship to God, avoda. Makanya Paulus ngomong yang tidak bekerja dilarang makan. Karena bekerja bukan mental employee tapi deploy, keluarkan. Sebab sumber kita dari dalam. Makanya kenapa orang pelit? Karena merasa sumbernya dari gaji. Orang yang murah hati karena tahu sumbernya dari Tuhan. Loh iyalah. Makanya mentalnya harus deploy, jangan employee. Ya, dan memelihara, katakan memelihara. Nah memelihara ini adalah penjaga, ini namanya syamar bahasa Ibraninya. Nah tolong begini, yuk jaga karakter kita, jaga keluarga kita, jaga seluruh hidup kita. Semua yang tidak dijaga, di-ignore, pasti saudara hilang. Yang tidak jaga kesehatan, nanti rumah sakit yang akan menjaga saudara. Yang tidak jaga karakter, nanti penjara akan menjaga saudara. Yang tidak jaga uang, nanti pinjol akan menguasai saudara. Yang tidak jaga kehidupan, kematian akan menguasai kita. Jaga. Ya, saudara penjaga. Ini saya belum ngomong kota, belum ngomong yang lain. Tapi yuk CK7, berjaga-jagalah. Karena kita para penjaga yang dipercaya banyak perkara besar. Tatap wajah saya, tahun ini semua goncang, tapi gak usah takut. Justru di masa susah, kasih karunia akan berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan akan tidak terbatas. Oh, kalau khotbah berkat seneng ternyata Bapak Ibu. Nah, saya tutup pertanyaan saya. Bapak Ibu bisa dipercaya enggak? Nah itu. Tuhan percaya sama kita enggak? Saya percaya sama Tuhan. Oh iya, tapi apakah Tuhan percaya sama Rubin Ong?
Nah kalau nggak bisa dipercaya ya nggak ada promosi. Sudah ngumpul semua, itu tanda profetik. Pak Rubin turunlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita bangkit berdiri, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Udah kalian jangan kasih intro karena nggak nyanyi kan sudah waktunya selesai. Keren itu dengan teman-teman biar nyanyi. Ya kita berdoa. Ya. Taruh boleh tangan di dada sebagai tanda doa kita. Di dalam situ kan ada banyak harta hebat. Ide itu kekuatan yang tidak terbatas. Jaga hati kita, karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Tuhan hamba berdoa untuk umatmu yang ada di CK7 ibadah sore. Biar apa yang kau sampaikan termeterai di hati kami, memerdekakan setiap kami. Kami mau Tuhan menjaga apa yang Tuhan percayakan. Walau mungkin kelihatan kecil, karena dari yang kecil orang jadi besar. Cuman kadang-kala orang yang sudah besar lupa yang kecil-kecil, makanya jatuh karena kerikil yang kecil. Hamba berdoa, kuatkan setiap kami. Lutut yang goyah ditegakkan, semangat yang patah dikuatkan. Kalau ada yang kalah, bangkit lagi. Karena pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal. Pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk tetap bangkit, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berkati, yang sulit Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan. Firman ini termeterai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Baik, ucapkan terima kasih kepada Pastor Rubin Ong. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan berkati Pastor Rubin dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, puji Tuhan saudara. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di Ibadah Raya 5. Kalau ada saudara bolehkah angkat tanganmu, dengan sukacita kami menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ada di sebelah kanan saya. Wow, puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang pertama kali hadir. Bagi saudara jemaat baru, saudara dapat scan QR, dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji nama Tuhan. Saudara, kita megang persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti dengan cepat teman-teman pengerja akan membantu saudara memberikan amplop pada saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang di depan layar ataupun di depan kursi saudara, dan pastikan penerima adalah kolektor GBPRJ. Baik, puji Tuhan, kalau sudah semuanya mempersiapkan persembahannya dengan hormat, mari sama-sama sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan dan nanti akan langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu dengan iman sepakat kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, kami mau persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bersama hatimu, angkat kedua tangan untuk menerima doa berkat. Mari bersama-sama katakan saudara. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah di sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami ini. Dan pada saat ini Tuhan,
Kami berterima kasih dan bersyukur atas firman yang telah kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Ong ya Bapa. Kami berdoa kiranya kau terus mengurapi hamba-Mu. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kau jaga, kau lindungi keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang terikat kau lepaskan. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan, kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru. Peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, kau buatnya berhasil dan beruntungnya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan berdoa Tuhan untuk keluarga yang saat ini mengalami masalah hubungan keluarga antara orang tua dengan anak ya Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, kau campur tangan untuk keluarga ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum pulang kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.